Ada, tetapi saya tidak bisa ngobrol lebih lebar lagi karena saya juga ke BPSDM lebih by phone. Nah, oleh karena itu tentu hari Kamis besok. Tetapi gini, apapun alasannya tidak boleh ada pungli. Apapun alasannya. Hola netizen yang tercinta, Bupati Pangandaran buka suara soal guru ASN mundur gegara kena pungli. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata buka suara terkait kabar guru ASN yang mengaku kena pungli saat akan mengikuti Latsar pada 2021. JJ Wiradinata meminta guru tersebut kembali mengajar. JJ Wiradinata mengatakan pihaknya akan mengundang guru bernama Husein itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia akan meminta klarifikasi soal pungutan liar yang dialami oleh guru Husein. Lebih lanjut, dia juga akan mengajak Husein kembali mengajar di Pangandaran sebab guru ASN di Pangandaran masih kurang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Davi. Ya, jadi hari Senin kemarin ajudan saya mengatakan agar saya membuka IG saya. Baru saya lihat emang apa yang tadi ditayangkan di iNews yang kita saksikan semua mengenai intinya bahwa ada ASN seorang guru yang mengundurkan diri karena diintimidasi dan dipungli. Tentu saya kaget sebagai bupati. Kenapa? Karena ada dua hal, ada persoalan yang mendasar di sini. Yang pertama adalah bahwa penciptaan pemerintah yang bersih di lokasi reformasi itu sudah diawali dengan pola rekrutmen yang baik dan bersih dari pungutan, dari pungli, dari hal-hal yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau sebagai Kang Husein saya panggil adalah sebagai pegawai negeri sipil, seorang guru. Di Pangandaran ini, 2 tahun ini yang pensiun itu guru kurang lebih 500 orang. Jadi kita kekurangan guru. Pada saat seleksi diadakan, tentu kami mempertimbangkan berbagai aspek termasuk ketersediaan anggaran. Pada saat itu emang kalau melihat dari sisi anggaran bahwa rekrutmen tidak harus dilakukan. Tetapi karena kebutuhan yang mendesak maka dilakukan rekrutmen seperti itu sekalian. Jadi kalau dari proses pendaftaran yang sekian puluh ribu orang, seleksinya, latsarnya itu kan tidak, itu tentu memerlukan proses yang sangat panjang dan tentu itu juga memakan biaya yang tidak mudah. Nah, tiba-tiba mundur, apalagi mundurnya berkaitan dengan intimidasi dan pungli. Nah, tentu setelah itu tentu saya mencoba mencari tahu ke Kepala Badan BPKSDM, ke yang lain dan sebagainya. Ya, ada gambaran walaupun masih kasar. Dan sejak itu karena saya ingin mengetahui lebih jelas dan ini persoalan yang penting, maka saya mengundang Kang Husein untuk datang ke Pangandaran, ketemu saya berdua dari hati ke hati. Saya kan baru tahu dari medsos, takut sepotong-sepotong. Saya ingin tahu, saya ingin melihat ya yang bersangkutan seperti apa yang terjadi, siapa yang melakukan dan bagaimana melakukan, dan tentu perlu ini menjadi bahan dalam rangka klarifikasi tindak lanjut dari perusahaan ini dengan seluruh berkaitan dengan penerimaan pegawai negeri, guru di Kabupaten Pangandaran yang tentu sampai dengan latsar. Begitu kira-kira Pak Bang Davi? Pak JJ, tadi agak terputus suara Anda, tapi betul ya, laporan yang Anda dapatkan dari BKSDM bahwa anggaran transportasi ini memang tidak dianggarkan dan dibebankan kepada para peserta seleksi. Ada, tetapi saya tidak bisa ngobrol lebih lebar lagi karena saya juga ke BPSDM lebih by phone. Nah, oleh karena itu tentu hari Kamis besok di samping saya akan bersilaturahmi, bicara hati ke hati dengan yang bersangkutan, tentu saya juga akan mengklarifikasi sebetulnya apa yang terjadi dan kenapa terjadi. Tetapi gini, apapun alasannya tidak boleh ada pungli. Apapun alasannya. Tadi Anda sebutkan ada ya anggaran itu ya sebenarnya dianggarkan. Nanti saya akan klarifikasi dengan BPSDM karena saya belum ketemu langsung dengan BPSDM. Ya seperti apa anggaran untuk penyelenggaraan seleksi ASN di Kabupaten Pangandaran di tahun 2019 atau 2020-an kira seperti itu. Oke, tadi Anda sempat menyebutkan sebenarnya ada dana itu, namun besarannya secara detail Anda masih harus berkoordinasi. Nah, pertanyaannya enggak yang transportasi ya, yang transportasi. Tapi gini lah. Ya, gini. Apapun ya, baik ada atau tidak ada, pungli itu tidak boleh ada. Karena itu bagian yang penting saya katakan tadi bahwa
keberhasilan pemerintahan yang bersih, reformasi birokrasi harus diawali dengan proses seleksi yang sehat. Kan itu yang poin itu yang saya garis bawahi. Oke, kita garis bawahi bersama pungli itu tidak boleh ada. Kemudian terkait dengan dugaan intimidasi yang didapatkan oleh Mas Hussein ini, 12 orang datang mengelilingi. Apakah Anda sudah mengetahui siapa saja 12 orang ini? Belum, Pak, karena saya baru dapat kabar itu hari Senin. Selasa saya ke Bandung berkaitan dengan penyerahan LHP oleh BPK, hasil pemeriksaan keuangan dan Pangandaran. Nah, baru sore ini saya pulang dan besok akan kita akan klarifikasi. Prinsipnya adalah tidak boleh ada hal-hal yang terjadi, ya, baik itu pungli, intimidasi dan sebagainya. Kalau ada persoalan dan itu menjadi persoalan yang baik, tentu menjadi bagian dalam rangka evaluasi kita semua ke depan tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi gini, kan persoalannya kita tidak bisa berandai-andai, tidak bisa berandai apakah itu terjadi tidak terjadi. Maka saya mengundang Kang Hussein ke Pangandaran dan saya mengklarifikasi pada seluruh pihak terkait. Nanti seperti apa tentu berdasarkan hasil klarifikasi. Kalau emang ada intimidasi, kalau emang ada pungli, tentu kami akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang diatur bersama undang-undang yang berlaku. Ya. Oke, saya garis bawahi kalau memang terbukti ada akan melakukan tindakan. Kapan Pak rencananya akan bertemu dengan besok jam 12.30 saya mengundang Kang Hussein. Saya mengundang Kang Hussein bukan hanya surat. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya.